Pemerintah Aceh akan melegalkan poligami atau pernikahan lebih dari satu isteri. Ketentuan mengenai hal itu diatur di dalam rancangan kanun hukum keluarga yang sedang digodok oleh Komisi 7 DPRA dan direncanakan akan disahkan menjadi kanun pada September nanti. Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019. Saat ini, pihak Komisi 7 sedang melakukan proses konsultasi draft rancangan kanun tersebut ke Jakarta, yakni ke Kementerian Agama dan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rancangan kanun hukum keluarga ini menurut Musani merupakan usulan pihak eksekutif. DPRA lantas mempelajari draft yang diajukan itu dan menilai bahawa aturan yang terdapat di dalamnya bisa dijalankan di Aceh sebagai daerah yang bersyariat Islam. Ketentuan yang diatur dalam draft kanun ini antara lain menyangkut perkahwinan, ceraian, harta warisan dan poligami. Musannif menyebutkan di dalam ketentuan poligami itu ada diatur tentang syarat-syarat poligami. Salah satunya harus ada surat izin yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syariah. Syarat-syarat lainnya yang juga diatur adalah kemampuan secara ekonomi serta sihat jasmani dan rohani. Ketentuan jumlah isteri juga disesuaikan dengan hukum Islam, yakni dibatasi sampai 4 orang. Dan jika menginginkan lebih dari itu, maka salah satunya harus diceraikan. Berkeadilan inilah yang juga melandasi perlunya dibuat aturan yang melegalkan poligami. Sebab selama ini diatur atau tidak, poligami marak terjadi di Aceh. Hanya saja dilakukan melalui nikah siri atau pernikahan di bawah tangan. Akibatnya kaum perempuan mendapat ketidakadilan dan tidak terlindungi hak-haknya sebagai isteri atau ibu dari anak yang lahir dalam pernikahan siri. Secara pribadi, Musannif juga setuju jika poligami dilegalkan di Aceh daripada menghindari poligami anti-poligami tetapi yang terjadi di lapangan justru poligami secara siri. Cutus politikus P3 ini. Pihaknya juga menyadari bakal banyak sorotan terkait dilegalkannya aturan tentang poligami tersebut di Aceh, terutama dari LSM-LSM yang konsul pada isu-isu gender. Oleh karena itu, dalam rapat dengar pendapat umum RDPU yang dijadwalkan pada Agustus nanti, pihaknya juga turut mengundang LSM-LSM tersebut. Kita akan undang mereka. Kita mau dengar dari sisi gender itu apa yang menyebabkan mereka tidak setuju dengan poligami, tegas Musannif. Saat ini pembahasan terhadap rancangan kanun hukum keluarga sudah hampir rampung dan sudah sampai pada tahap konsultasi di Kemenak dan Kemen PPPA. Dari Kemenak, kata Musannif, tidak ada hal yang dipermasalahkan asal sesuai dengan kompilasi hukum Islam KHI yang sudah lama disusun. Hanya saja saat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menerima kami kebetulan non-muslim, jadi dia mempersoalkan poligami. Sebagai non-muslim tidak mengenal konsep poligami, hanya kenal monogami. Berikutnya mengenai syarat menikah harus bebas narkoba dan harus ada surat kesehatan. Itu juga dipersoalkan karena melanggar HAM, ujar Musannif. Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Dr. Amriza G. Prang, membenarkan bahawa usulan kanun hukum keluarga yang di dalamnya membahas salah satu norma, yakni terkait poligami dalam keluarga, adalah usulan dari pemerintah Aceh eksekutif melalui Dinas Syariat Islam. Amriza sendiri mengaku menjadi salah satu tim pembahas kanun yang sedang digodok tersebut. Namun, sehingga saat ini dirinya belum mengetahui secara detail, bahkan belum membaca draft usulan tersebut dengan seksama. Namun, secara umum dia jelaskan bahawa kehadiran kanun itu nantinya ada beberapa hal diatur tentang hukum keluarga dalam konteks syariat, berbeda dengan hukum keluarga secara umum. Banyak norma di dalamnya berkaitan dengan pernikahan anak, hubungannya, perceraian,
perceraian dan salah satunya mungkin itu poligami. Ya, tentu ini akan ada perdebatan dan pembahasan yang alot nantinya. Cetus Ahmad Reza yang mempredisikan tentang hukum yang sedang dirancang ini. Namun ia pastikan bahawa kanun yang saat ini sedang digodok itu akan diuji publik terlebih dulu sebagaimana tahapan dalam pembuatan kanun di pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif. Menurutnya, saat ini kanun itu masih dalam tahapan pembahasan di internal DPRA dan pemerintah. Setelah ini akan ada RPDPU dengan publik di Aceh secara umum. Ini pun baru beberapa kali pertemuan. Ada tahap konsultasi juga ke kementerian. Ada fasilitasi dan masih panjang pembahasannya, kata Ahmad Reza. Saat ditanya isi detail draft kanun tersebut, Ahmad Reza meminta Serambi untuk mengkonfirmasi langsung ke Dinas Syariah Islam. Demikian liputan kami pada hari ini.